Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mereview chapter 4 buku Engineering Static Hibbeler. Baru-baru ini para mahasiswa sudah mengikuti ujian MIT. Jadi saya kira hari ini kita akan review chapter 4 itu tentang momen. Ya, sederhananya kalau ada satu batang seperti ini, lalu saya pegang sebelah kiri dan ujung kanan ini saya berikan gayanya tegak lurus atau membentuk sudut, itu tidak ada masalah. Apa yang terjadi ya, kalau kita berikan gaya, maka kita lihat ini ada pelendutan atau bending sepanjang batang ini, dan itu akan pada tempat tumpuan di sini ya, ini di sini akan terjadi apa yang disebut dengan momen gaya. Nah, momen gaya ini adalah berapa besar gaya yang kita berikan di ujung ini dikalikan dengan lengannya. Yaitu gaya yang tegak lurus. Itu intinya. Nah, momen yang terbesar tentu akan berada di sini. Ya. Baik, itu untuk contoh. Ya, ini ini alat yang dipakai di golf ya, kita taruh bola golf di sini, lalu dipukul ya. Jadi ketika dipukul terkadang bola kena, tapi ini juga kena sehingga terjadi ledutannya seperti ini. Apa yang terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, maka pada katakanlah di sini titik O di sini ya, ini akan terjadi momen gaya. Yang besarnya berapa besar gaya dikalikan dengan D atau panjang atau lengan gaya. Ya, dan mereka saling tegak lurus. Apa yang terjadi kalau arah gayanya tidak tegak lurus seperti ini, tetapi arah gayanya dari sini? Ya, maka kita lihat tidak ada terjadi lendutan apapun, ya, tidak ada bending. Dengan demikian D-nya itu sama dengan berapa? D-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena gayanya ini kolinir dengan batang. Oke. Nah, demikian juga kalau berbagai kasus yang sebentar lagi kita lihat di papan tulis. Ya, coba kita lihat kasus yang A ini ya. Ditumpu di sini di titik O, panjang batangnya 2 meter, ada gaya sebesar 100 Newton, maka kita bisa pastikan bahwa akan terjadi momen di sini ya, momen gaya yang besarnya F dikalikan dengan D ya, F dikalikan dengan D. Berapa F-nya? F-nya 100 Newton satuan gaya, dan D-nya atau lengan gayanya adalah 2 meter. Jadi langsung perkalian skala, itu 100 kali 2 berarti 200 Newton meter. Bagaimana arahnya? Kita bisa lihat di sini seperti ini, yaitu CW. Sini terjadi CW. Jadi momennya adalah momen terhadap O. Yang ini disebut dengan MO. Bagaimana kalau dia kasus yang B ya, kasus yang B.
Untuk yang B, by nature bentuk dari batangnya tidak lurus saja, tetapi ada pembengkokan di sini dan di dalam struktur itu biasa. Nah sekarang dari mana arah beban? Itu yang penting kita lihat. Arah bebannya dari sini, yaitu 50 Newton di sini. Kita ingat tadi bahwa momen yang terjadi di sini adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Yang manakah lengan gayanya? Ya, apakah dari sini kemari, atau dari sini kemari, atau dari sini tambah ke sini? Nah, yang betul adalah kalau ini lengan gayanya, maka kalau ini gayanya, maka lengan gayanya adalah dari sini ke sini, ya, yaitu 0,75 meter. Jadi seolah-olah gaya 50 Newton ini berada di sini, ya. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 37,05 Newton meter. Demikian juga untuk kasus C ini. Untuk kasus C ini, walaupun bentuknya misalnya ke atas membentuk sudut 30 derajat, ya, ini tidak jadi soal. Yang penting bebannya itu dari mana? Kita lihat bebannya itu adalah dari sini sebesar 100 Newton. 100 Newton. Jadi kalau ini panjangnya L1, ini panjangnya L2, ya, kita perlu tahu berapa L3. Kenapa kita perlu tahu L3? Karena gayanya di sini, karena kita ingin mencari lengan gaya yang tegak lurus dengan gaya. Oleh karena itu, M0 adalah 100 kali L1, ya, ditambah L3, di mana L3 itu adalah L2 kosinus 30 derajat. Sehingga dengan demikian kita bisa berhitung berapa besar M0. Tinggal kita kalikan aja, apabila L1, L2 diketahui, kita bisa menghitung dengan mudah, ya. Nah, kesimpulan yang kita bisa buat adalah apakah ini ya, untuk kasus ini kita lihat bahwa ya, ini adalah momen yang terjadi terhadap sumbu yang tegak lurus. Tegak lurus pada bidang gambar. Itulah dia M0. Demikian juga di sini. Ini tentu lebih kecil, ya, lebih kecil karena jaraknya di sini, berarti hanya besar di sini. Juga tegak lurus terhadap bidang gambar. Demikian juga di sini, ini tentu lebih besar lagi. Sehingga kita bisa buat sebuah kesimpulan bahwa, ya, dimanapun gaya ini bekerja dengan lengan gaya yang tegak lurus, kita bisa hitung berapa besar momen yang terjadi pada U. Jadi kalau kita buat dalam sumbu tegak seperti ini, ya, maka arah momen itu akan menuju ke sumbu Z, sedangkan bidangnya ada di sini, ya. Jadi ini arah ke momen aksisnya ke arah sumbu Z, dan ini adalah besar daripada momen itu. Nah, tentu kita bisa hitung dengan menggunakan vektor. Ini adalah dengan skala, ya. Setelah ini kita akan lihat satu contoh, kemudian kita lihat operasi daripada vektor. Nah, mari kita lihat sebuah contoh yang mungkin ada beberapa gaya yang bekerja di dalam sebuah sistem, dan memang di lapangan seperti itu. Tidak jarang ada yang single disturbance, ya. Jadi kita lihat di sini, katakanlah ini sebuah pipa, ya. Pipa dia di dalam satu bidang, ya, yaitu bidang XY.
eh, yang batang pipa yang ini membentuk sudut 30 derajat. Jadi karena membentuk sudut 30 derajat, kita perlu tahu dulu berapa panjang pipa di sini. Di sini kita lihat ini 3 meter dan dari sini kemari 4 meter. Jadi pipa itu ada 4 tambah 3 ada 7 meter. Coba kita identifikasi gaya-gaya yang bekerja pada pipa. Yang pertama adalah gaya 50 Newton, ini bekerja di tengah batang pertama. Kemudian ada gaya 60 Newton pada sambungan di sini. Kemudian ada gaya 20 Newton juga sejajar sumbu X. Dan ada satu lagi 40 Newton yang bekerja pada sejajar sumbu Y. Untuk solusi ini yang penting kita harus asumsi dulu arah. Ya, kita asumsikan arah bahwa positif itu kalau dia CCW. CCW itu apa ya? Counter clockwise. Berlawanan arah jarum jam, ya. Berlawanan arah jarum jam itu positif. Apakah benar? Kita hitung. Jadi rumus dasarnya itu adalah M0 sama dengan FD. Nah, kita lihat karena gaya F-nya ada 4, maka kita harus jumlahkan itu masing-masing dan dikalikan dengan jarak, ya. Jadi sigma FD. Jadi yang pertama tentu 50 ini 50 Newton, ya, karena tadi kita asumsikan CCW itu positif, maka 50 Newton ini akan menghasilkan momen yang negatif. Jadi di sini 50 kali 2. Satu selesai. Kemudian beban 60 Newton. 60 Newton berapa jarak lengan gayanya? Karena dia berimpit, ya, kolinir, berarti 0. Ya. Nggak soal mau plus atau min, tapi dia jadi 0 kan. Nah, satu lagi adalah 20 Newton. 20 Newton, mana kira-kira lengan gayanya? Yang mudah bisa kita tebak. Tentu yang tegak lurus ini dia. Berapa besar ini? Yaitu 3 sinus 30 derajat. Ya, plus, ya, plus. Kenapa plus? Ya, karena CCW. Lalu satu lagi adalah 40 Newton. Kita tahu ini adalah jaraknya dari sini, ya, ini ke sini. Berarti 4 ditambah 3 cos 30 derajat. Min, kenapa min? Karena ini CW, sedangkan kita tadi katakan kalau CW itu plus. Nah, sehingga kita dapatkan minus 334 Newton meter. Ya, ternyata dapatnya minus. Kalau demikian, ya, momen yang terjadi di sini adalah CW, yaitu 334 Newton meter seperti itu. Ya, itu contoh penyelesaiannya dengan menggunakan skalar, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau diselesaikan dengan vektor, ya. Thank you.